Ikut aku yuk untuk mengenal lebih dalam tentang Kelurahan Tlogowaru. Kelurahan Tlogowaru merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 8 rukun warga dan 37 rukun tetangga. Kelurahan ini dulunya termasuk wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Berdasarkan PPRI nomor 15 tahun 1987 tentang perluasan wilayah Kota Malang, kawasan yang tadinya desa tersebut bergabung dengan Kelurahan Kedung Kandang, Kota Malang. Keputusan itu sekaligus menjadikan Tlogowaru sebagai batas wilayah paling selatan Kota Malang. Kelurahan Tlogowaru memiliki visi terwujudnya Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang sebagai kelurahan bermartabat. Misi yang pertama untuk dapat merealisasikan visi tersebut adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsif, profesional, dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. 2. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasiskan partisipasi masyarakat dan pemerataan. 3. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas. Dan yang terakhir, memberikan ruang gerak terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan sepanjang dalam koridor religius dan Epolexosbud. Saat ini, Kelurahan Tlogowaru dipimpin oleh Bapak Nanda Prima Setiawan SST sebagai Lurah, didampingi oleh Sekretaris Kelurahan, yakni Bapak Taufik Hendro Jatmika SH. Bapak Adi Lestari SE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban. Ibu Desi Arianti sebagai Bendahara Pengeluaran. Bapak Harimet Sulistiono SE sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Bapak Ahmad di bagian administrasi. Kelurahan Tlogowaru memiliki luas wilayah sebesar 4.021 km persegi dan dikelilingi oleh Kelurahan Wonokoyo yang terletak di sebelah utara, Kelurahan Tangkilsari di sebelah selatan, Kelurahan Sumbersuko di sebelah timur, dan Kelurahan Arjowinangun di sebelah barat Kelurahan Tlogowaru. Berdasarkan data per 31 Desember 2023, jumlah penduduk mencapai 7.335 jiwa dengan 2.354 kakak, di mana 50,6% atau setara dengan 3.712 jiwa adalah penduduk laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk kelurahan memeluk agama Islam, serta sebagian besar penduduk di Kelurahan Tlogowaru tergolong ke dalam kategori dewasa. Sebanyak 35% penduduk Kelurahan Tlogowaru memiliki pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, dan selebihnya terdapat penduduk yang belum sekolah, menempuh S1, dan lainnya. Berdasarkan status perkawinan, mayoritas masyarakat berstatus kawin, yakni lebih dari setengah populasi. Jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Tlogowaru sangatlah beragam, namun mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai tukang dan petani atau peternak. Berdasarkan golongan darah, hanya sebagian kecil masyarakat yang golongan darahnya terdeteksi. Namun, saat ini pemerintah kelurahan juga sedang dalam proses pendataan untuk mendeteksi lebih lanjut. Per tanggal 24 Juni 2024, kami, tim PKM Tematik Kelurahan Cantik, khususnya yang bertugas di Kelurahan Tlogowaru, telah berhasil mengumpulkan data dengan variabel potensi wisata, ruang publik atau taman, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, prasarana lembaga kemasyarakatan, prasarana lembaga ekonomi, dan prasarana dan sarana pemerintahan. Potensi wisata yang berada di Kelurahan Tlogowaru yakni Kampung Topeng, Museum Pendidikan, dan Monumen Brimob. Untuk saat ini, Kelurahan Tlogowaru belum tersedia ruang publik atau taman.
karena Kelurahan Tlogowaru lebih fokus dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk. Per Juli hingga Desember 2024, Surat Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi dasar hukum pembentukan lembaga pemerintahan ini, di mana Kelurahan Tlogowaru memiliki jumlah aparat pemerintahan sama dengan jumlah perangkat kelurahan, yakni 6 orang, dan jumlah staf sebanyak 2 orang. Berikut merupakan status keberadaan aparat kelurahan di berbagai posisi. Dengan adanya variabel lembaga pemerintahan, tentu erat kaitannya juga dengan variabel prasarana lembaga pemerintahan yang meliputi jumlah serta status keberadaan inventaris kelurahan itu sendiri. Dan berikut merupakan hasil pengumpulan data kami berkaitan dengan variabel prasarana lembaga pemerintahan. Tentunya keperluan administrasi tak kalah pentingnya dengan inventaris yang dimiliki oleh Kelurahan Tlogowaru. Berikut merupakan jenis buku administrasi yang dimiliki oleh Kelurahan Tlogowaru. Terdapat lebih dari 10 buku yang bermanfaat untuk sistem administrasi kelurahan. Per Juli hingga Desember 2024, keputusan lurah menjadi dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan ini, yang meliputi RT atau rukun tetangga, RW atau rukun warga, Karang Taruna, LPMK, dan PKK. Seluruh jenis lembaga ini terletak di satu tempat, yakni kantor Kelurahan Tlogowaru. Dan berikut merupakan informasi mengenai jumlah pengurus dan jumlah jenis kegiatan tiap-tiap jenis lembaga. Berikutnya variabel prasarana lembaga kemasyarakatan. Per Juli hingga Desember 2024, sebagian besar lembaga kemasyarakatan memiliki kantor sendiri dan peralatan kantor. Berdasarkan akumulasi hasil analisis kami, lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tlogowaru memiliki 34 buku administrasi, 8 unit meja dan kursi, serta 177 jenis kegiatan yang dilaksanakan tiap tahunnya. Variabel lembaga ekonomi. Satu-satunya lembaga ekonomi milik Kelurahan Tlogowaru adalah Koperasi Wanita yang diberi nama Aniza. Terletak di kantor Kelurahan Tlogowaru, yakni Jalan Raya Tlogowaru nomor 119. Berikut merupakan sarana dan prasarana berdasarkan data pada tahun 2022. Terbagi menjadi 5 kategori, yakni prasarana air bersih, prasarana peribadatan, prasarana pendidikan, prasarana olahraga, dan prasarana dan sarana kesehatan. Yang pertama, informasi terkait prasarana air bersih. Terdapat 1.882 PDAM dan 341 HIPAM yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Tlogowaru. Kedua, prasarana peribadatan. Mengingat mayoritas penduduk kelurahan memeluk agama Islam, di Kelurahan Tlogowaru paling banyak terdapat prasarana peribadatan untuk umat muslim, yakni 13 masjid dan 51 mushola. Ketiga, prasarana pendidikan. Kelurahan Tlogowaru merupakan salah satu kelurahan yang memiliki banyak sekali fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah dasar sebanyak 4 unit, sekolah menengah pertama sebanyak 2 unit, sekolah menengah akhir sebanyak 3 unit, taman kanak-kanak sebanyak 5 unit, perguruan tinggi swasta sebanyak 1 unit, hingga lembaga penyelenggara akreditasi sebanyak 16 unit. Keempat, prasarana olahraga. Satu-satunya stadion yang terdapat di Kelurahan Tlogowaru adalah Stadion Gelora Tlogowaru. Yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah prasarana dan sarana kesehatan. Tidak perlu diragukan lagi jika membahas sarana prasarana kesehatan, karena Kelurahan Tlogowaru memiliki prasarana kesehatan yang cukup lengkap, mulai dari rumah sakit bersalin, toko obat, posyandu, puskesmas pembantu, hingga apotek. Nah, itu tadi sekilas mengenai Kelurahan Tlogowaru. Semoga bermanfaat ya.
See you!